Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ada 4. Yang pertama, perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan cepat. Perubahan sosial secara lambat yaitu perubahan yang membutuhkan waktu yang lama atau disebut dengan evolusi. Contohnya, perubahan dari kera menjadi manusia, perubahan dari mata pencarian manusia yang dari berburu berubah menjadi meramu, berubah menjadi bertani. Yang kedua, perubahan sosial secara cepat. Perubahan sosial secara cepat itu perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat atau revolusi. Contohnya, revolusi industri di Prancis, revolusi sosial di Amerika, revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu perubahan sosial yang pengaruhnya kecil dan besar. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil yaitu perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Pengaruhnya kecil. Contohnya, perubahan model rambut, perubahan model pakaian. Perubahan sosial yang pengaruhnya besar yaitu perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Contohnya, perubahan dari teknologi canggih, teknologi komunikasi, teknologi transportasi. Bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki yaitu perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan matang dari pihak yang menginginkan yang namanya perubahan sosial. Contohnya, pembangunan waduk untuk PLTA, proyek perikanan air tawar, pelebaran jalan, dan yang lainnya. Perubahan sosial yang tidak dikehendaki yaitu perubahan sosial yang ada di luar jangkauan masyarakat dan tidak terencana, sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Contohnya, bencana alam tsunami, atau meletusnya Gunung Merapi, atau contoh yang lain, relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam di Jambi dan di Riau karena adanya penggundulan hutan dan kebakaran di Sumatera. Bentuk perubahan sosial yang keempat yaitu perubahan sosial yang progres dan regres. Perubahan sosial yang progres yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa. Semakin berkembangnya teknologi canggih. Perubahan sosial yang regres yaitu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya, adanya terorisme atau pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial ada 4. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis atau lingkungan fisik dapat mempengaruhi penduduk untuk mudah atau sulit yang namanya mengalami perubahan sosial. Ketika manusia itu tinggal di daerah geografis yang di pegunungan atau di daerah pedalaman, itu akan sulit yang terjadinya yang namanya perubahan sosial. Tapi ketika manusia yang mengalami yang namanya bencana alam, contohnya bencana alam Gunung Merapi di Sinabung. Nah, bencana Gunung Merapi di Sinabung itu memberikan perubahan sosial yang sangat besar sekali. Banyak penduduk yang mengungsi atau ada juga penduduk yang mati, korban harta, korban nyawa. Kemudian bencana alam di tsunami di Aceh tahun 2004 itu membuat banyaknya atau menenggelamkan semua bangunan yang ada di sekitar pantai di Aceh. Kemudian kematian terhadap 170.000 orang. Lumpur panas Lapindo sejak tahun 2016 sampai tahun ini juga itu menenggelamkan sebanyak 16 desa di 3 kecamatan. Kemudian menenggelamkan juga yang bangunan-bangunan sekolah SD, SMP, SMA atau ada beberapa
bangunan pemerintahan, ada 4 kantor, kemudian 30 perusahaan, pabrik, kemudian 6.000 hektar lahan. Ya, itu begitu terjadi perubahan yang sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, faktor teknologi. Penemuan-penemuan teknologi telah mengakibatkan perubahan sosial yang sangat luas dalam masyarakat. Misalnya, penggunaan alat-alat komunikasi dari radio, telepon, internet, dan yang lainnya. Kemudian, alat-alat transportasi yang canggih, mobil, pesawat terbang, kapal laut, dan yang sebagainya. Faktor yang ketiga yaitu faktor ideologi dan kepemimpinan. Ideologi dasar yang terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai yang bersifat kompleks terdapat pada setiap masyarakat. Ideologi dapat dijadikan alat untuk memelihara dan juga membantu mempercepat yang terjadinya yang namanya perubahan sosial. Begitu juga dengan kepemimpinan. Kepemimpinan dari seseorang yang berkarismatik itu juga dapat membuat yang namanya perubahan sosial. Contohnya, kepemimpinan dari Mahatma Gandhi dari India. Mahatma Gandhi pada saat itu memperjuangkan rakyatnya dari diskriminasi orang-orang bangsa Inggris, karena pada saat itu rakyat India berada di bawah jajahan bangsa Inggris. Nah, Mahatma Gandhi memperjuangkan rakyatnya itu dengan cara damai, tidak dengan cara kekerasan. Kemudian kepemimpinan dari Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. juga memperjuangkan rasnya, ras kulit hitam, karena pada saat itu ras kulit hitam itu dianggap rendah oleh ras kulit putih. Jadi Martin Luther Jr. King juga memperjuangkan rasnya itu dengan cara damai. Dia meniru dari perjuangan Mahatma Gandhi tanpa kekerasan. Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat Afrika Selatan itu mayoritasnya adalah berkulit hitam, tetapi yang minoritas adalah kulit putih. Tetapi kekuasaan itu adalah di tangan minoritas yang kulit putih. Kemudian terjadi diskriminasi terhadap kulit hitam. Kulit hitam itu sering dijadikan budak. Nah, pada saat itu Nelson Mandela itu memperjuangkan rasnya, ras kulit hitam, supaya sederajat dengan yang namanya ras kulit putih. Nelson Mandela juga memperjuangkan rasnya itu dengan cara damai, tanpa kekerasan. Faktor yang keempat yaitu faktor penduduk. Peningkatan atau penurunan jumlah penduduk secara radikal dapat menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. Contohnya, pesatnya pertambahan penduduk di Indonesia berdampak pada peningkatan pengangguran, terjadilah kemiskinan, kemudian terjadi yang namanya kriminalitas. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian mengerti dengan penjelasan Ibu yang tadi. Terima kasih. Kita berjumpa lagi untuk di pertemuan berikutnya. Bye.